Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi dari bab 12, yaitu keluarga sebagai lembaga pendidikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ogamato Lelele, NIM 2201150076. Kenalkan, nama saya Dr. Silva Tulis, NIM 2201150006. Perkenalkan, nama saya Bersaswa Gufran Betanu, NIM 22011540. Mana ini? Keluarga yang kedua belum tidak ketiga kemudian satu keempat prosedur tahun lima materi David dan yang kedua sosial mendorong tentang tanggung jawab dan tidak
Nah, nah aku enggak. Tidak. Yes. Mau terakhir. Oke. Masih. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint saya dengan materi tentang keluarga sebagai lembaga pendidikan. Pertama, A. Fungsi keluarga dan hambatannya. Menurut yang dikemukakan oleh Desine L. Unikama, Omon W. Hammond, dan Koki Stan bahwa the contribution of the each family member provide for the betterment of the community. Keluarga mengambil peran penting dalam kerangka pendidikan bagi anak muda, khususnya anak-anak pada keluarga inti. Lebih luas lagi, keluarga memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dengan demikian, keluarga berfungsi memberikan kontribusi bagi kemajuan terbaik masyarakat. Pendidikan anak dalam keluarga seringkali mengalami hambatan, terutama dalam faktor budaya. Berikut beberapa hambatan keterlibatan keluarga dalam pendidikan dilihat dari faktor budaya. 1. Keluarga mungkin akan kekurangan sarana untuk membantu anak-anak mereka belajar. Akibatnya, anak-anak menjadi tersosialisasi dari kegiatan belajar, bahkan tidak belajar sama sekali. Dilihat dari kepentingan tugas langsung dari sekolah. 2. Sekolah mungkin tidak tahu cara efektif mendorong keluarga untuk berpartisipasi bagi kegiatan belajar anak. 3. Kepedulian staf sekolah mungkin berbeda dalam hal komitmen terhadap keterlibatan keluarga dan menghasilkan pesan begitu saja untuk orang tua. 4. Prosedur penjangkauan keterlibatan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat dalam menghalangi partisipasi. 5. Mengubah sistem kebijakan sekolah untuk meminta keterlibatan keluarga dapat menciptakan ketidakadilan hubungan antara sesama. B. Beberapa tema. Menurut Davia 1991 melakukan penilaian atas penelitian tentang keterlibatan keluarga yang mengungkapkan ada 3 tema penting, yaitu yang pertama, membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana yang mereka butuhkan untuk sukses. Yang kedua, mendorong perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk dimensi sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan perkembangan sosial. Yang ketiga, mendorong tentang tanggung jawab bersama untuk anak.
Tema-tema di atas menggambarkan bahwa keterlibatan keluarga memberikan kontribusi bagi pengembangan semua aspek kehidupan individu dan masyarakat yang lebih luas. Louis Epstein 1995 menciptakan sebuah tipologi berdasarkan 6 tingkat keterlibatan keluarga orang tua dalam pendidikan anak. Pertama, parenting. Para penting membiarkan bimbingan dan merawat anak-anak serta memotivasi dan menegakkan kedisiplinan. Yang kedua, communicating. Berkomunikasi atau berbicara secara teratur dengan staf sekolah tentang program kemajuan anak-anak dan urusan sekolah lainnya. 3. Follow training. Kesukarelawan dalam membantu seluruh kegiatan sekolah dan kelas. 4. Learning and the home. Belajar di rumah membantu siswa belajar mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan lainnya yang hubungan dengan kurikulum. 5. Decision making. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah, menjadi pimpinan orang tua atau perwakilan. 6. Collaborating with the community. Berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar siswa. C. Manusia hidup di ruang publik dan ruang domestik. Ruang publik merupakan kehidupan masyarakat pada umumnya. Ruang domestik merupakan ruang kehidupan keluarga termasuk kehidupan pendidikan dan sosialisasi harapan masa depan anak. 1. Keluarga harus dibina secara harmonis meski keluarga itu hidup agak pas-pasan. Kalau harmonis tentu kebahagiaan akan dirasakan. Kenyataan tidak selalu orang berkeluarga harmonis hidupnya. 2. Mengikuti perubahan zaman, perubahan sejalan dengan perjalanan zaman. 3. Selalu berpasangkan baik ketika selalu terpasangkan baik terhadap kehendak Tuhan bila prasangka baik terus tertanam. 4. Sederhana hidup dikisahkan suatu hari seorang badui datang ke masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang yang melihat marah dan berhambur hendak memukulnya. 5. Hidup keluarga harus menjadi lebih baik. Hidup terus menjadi lebih baik dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui siapapun. D. Pesan untuk mendidik anak. Anak adalah harta kita yang paling berharga. Hargailah anak-anak kita yang lebih baik dibandingkan dengan harta apapun. Anak kita memang harus diasuhkan. Kita harus disekolahkan. Anak kita harus diberi uang sesuai keperluan dan anak kita harus dididiklah dengan baik. Izinkan anak banyak dicela, dia akan terbiasa menyalahkan. Jangankan sampai anak kita dicela karena dengan itu dia akan menyalahkan. Kalau dia menyalahkan, dia tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Jika hidup dalam ketakutan, dia selama merasa cemas dalam hidupnya, jangan sampai anak kita dibuat ketakutan. Karena dengan itu dia akan jadi cemas. Kalau dia terbiasa cemas, dia tidak akan menjadi orang yang selalu was-was. Karena jika anak dibesarkan dalam olok-olokan, dia akan menjadi seorang pemalu. Jangan sampai anak kita diolok-olokkan karena dengan itu dia akan menjadi seorang pemalu. Jika anak dikelilingi rasa ini, tidak akan puas dengan apapun yang dimilikinya. Jika anak dibesarkan dalam pengertian, dia akan mencari tumbuh penyabar.
Jika anak senantiasa diberi dorongan, dia akan berkembang. Dengan itu, dia akan menjadi orang yang percaya diri. Jika anak dipuji, akan terbiasa menghargai orang lain. Jika anak diterima dalam lingkungan, dia akan belajar menyayangi. Jika anak dibesarkan dan dalam kejujuran, dia akan terbiasa melihat kebenaran. Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, dia akan besar dalam nilai keadilan. Jika anak dibesarkan dalam rasa aman, dia akan mengendalikan diri dan mempercayai orang lain. Jika anak tumbuh dalam keramahan, dia akan melihat bahwa dunia ini sungguh indah. Seharusnya anak kita dibesarkan dan dalam keramahan, karena dengan itu dia akan merasakan indahnya hidup dan menjadi orang yang menikmati keadaan. Sekian dan terima kasih. Fungsi keluarga dan hambatannya. Keluarga mengambil peran penting dalam kerangka pendidikan bagi anak muda, khususnya anak-anak pada keluarga inti. Lebih luas lagi, keluarga memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dikemukakan oleh Dennis L. Onikman, Omar W. Hamad, dan Kokisten bahwa the cooperation of a family member private of the betterment of community. Dengan demikian, keluarga berfungsi memberikan kontribusi bagi kemajuan terbaik masyarakat. Keterlibatan keluarga akan mempelajari anak-anak adalah bagian dari budaya tradisional, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Bahkan di kawasan ini, ramah berfungsi selayaknya sekolah. Lebih dari itu, belajar bisa terjadi di mana saja. Di rumah, anak-anak bisa belajar atau berlatih anyaman pandan, tenun halus, menganyam tikar, dan membuat keranjang. Daerah pertanian bisa berlandang dan menanam talas atau ubi. Di laut, dia belajar untuk mengafikasikan antara pulau. B. Beberapa tema. Raffles 1991 melakukan penelaahan atas penelitian tentang keterlibatan keluarga yang mengungkapkan 3 tema penting, yaitu yang pertama, membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana yang mereka butuhkan untuk sukses. 2. Mendorong perkembangan anak secara keseluruhan, termaksud dimensi sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan perkembangan emosional. 3. Mendorong tentang tanggung jawab bersama untuk anak. C. Ruang domestik dan pendidikan anak. Manusia hidup di ruang publik dan ruang domestik. Ruang publik merupakan kehidupan masyarakat pada umumnya. Ruang domestik merupakan ruang kehidupan keluarga yang termaksud kehidupan pendidikan dan sosialisasi. Harap masa depan anak untuk mengakses dan membina, mendidik, dan dalam keluarga, individu harus mempunyai keterampilan tertentu. Sudah, Olga? Sudah. D. Peran untuk mendidik anak. Anak adalah harta kita yang paling berharga. Hargailah anak-anak kita lebih baik dibandingkan dengan harta apapun. Anak kita memang harus diasuh, anak kita harus disekolahkan, anak kita harus diberi uang sesuai keperluan, tetapi tidak kalah pentingnya anak kita harus dididik. Didiklah anak kita dengan baik. Jangan mendidik anak. Dan mendidik anak berarti menjalankan proses kemanusiaan dan penyelesaian sejati. Proses memakan waktu sepanjang, karena hasilnya nyata. Pendidikan memerlukan waktu puluhan tahun agar bisa terlihat untuk mendidik anak dengan baik. Tidak mudah ini pesan
Lord Love itu dalam pendidik anak. Selesai. Sudah Olga? Sekian dan terima kasih.